Gresik. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan pengibasan modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kami mohon kesediaan dari Ibu Kepala UPT SD Negeri 5 Gresik untuk sedikit memberikan sambutan dan arahan bagi kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SDN 5 Gresik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini dalam rangka pengibasan modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Pada siang hari ini akan diadakan pengibasan dari penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, program pendidikan guru penggerak yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek itu bertujuan untuk memberikan bekal kepemimpinan kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas, baik itu di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, dan berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang mampu mewujudkan rasa nyaman, rasa aman, rasa bahagia kepada anak didik ketika anak-anak berada di lingkungan sekolah. Dan pengibasan ini merupakan karya aksi kerja calon guru penggerak yang untuk mendukung kegiatan Merdeka Belajar. Untuk itu, marilah kita ikuti pengibasan ini dengan baik dan nantinya akan kita terapkan di sekolah kita, agar sekolah kita ada perubahan-perubahan. Dan saya minta kepada guru penggerak kita yang ada 3 orang ini supaya memberikan perubahan-perubahan yang berarti bagi sekolah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pengibasan ini dengan baik. Terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada Ibu Kepala UPT SD Negeri 5 Gresik, Ibu Sri Handayani, atas dukungan, saran, masukan dan juga semangat, support yang luar biasa yang sudah diberikan kepada kami selama ini. Bapak Ibu sekalian, kami di sini bertiga hari ini akan melakukan pengibasan modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Di dalam modul ini kami bertiga yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur,
Saya Sri Diawati dengan fasilitator Ibu Desi Susanti, pengajar praktek Bapak Imam Sunandar, kemudian Ibu Husnul Khotimah dengan fasilitator juga Ibu Desi Susanti, pengajar praktek Bapak Ahmad Nur Hadi, kemudian yang terakhir adalah Ibu Dwi Handayani dengan fasilitator Bapak Faisal Rahman, pengajar praktek Ibu Salha Zahra. Adapun kegiatan yang kami lakukan pada hari ini ada latar belakangnya, ada yang latar belakangi kegiatan kita pada pagi ini, yaitu tentang budaya positif untuk membentuk disiplin positif di lingkungan sekolah. Dengan budaya positif yang diterapkan di lingkungan sekolah, maka akan mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Begitu pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah, maka kita calon guru penggerak angkatan 6 memiliki tugas untuk mengibaskan ilmu yang sudah kita dapat selama pendidikan guru penggerak, khususnya pada sampai pada modul 1.4, dan mengajak seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Materi pengibasan yang akan kami sampaikan di sini ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Husnul atas paparan yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru, teman-teman kita yang hebat, ya, yang masih bersemangat mengikuti kegiatan kita. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita pada akhir pembahasan pada kegiatan kita pada siang hari ini. Kita tadi sudah mendengarkan, sudah melihat, sudah menyaksikan paparan yang diberikan oleh Ibu Dwi Handayani, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, ada kemudian dari Ibu Husnul 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian juga dengan keyakinan kelas. Apa yang akan saya paparkan kali ini adalah masih berkaitan dengan apa yang sudah beliau berdua sampaikan, yaitu intinya sebenarnya kita sebagai guru, apa dan bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada murid kita. Nah, apa yang akan saya paparkan kali ini adalah yaitu tentang restitusi. Restitusi tadi sudah sempat dibahas oleh Bu Dwi Handayani, ya, yaitu restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sekali lagi saya ulangi, menanamkan disiplin di sini bukan berdasarkan atas tekanan, bukan berdasarkan atas tuntutan, tetapi bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya positif terhadap murid ataupun terhadap warga sekolah itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena ada tekanan ataupun ada peraturan tertulis. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Kita pasti sudah sering melihat, sebenarnya kalau kita bisa, kadang-kadang kita bisa melihat lebih dalam lagi kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu pasti sering melakukan kesalahan di kelas. Pasti. Apakah itu kesalahan terhadap temannya ataupun kesalahan terhadap kita sebagai gurunya. Perlu ditekankan di sini, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan karena anak itu berbuat kesalahan harus ditebus. Kamu sudah berbuat ini maka tebusannya harus begini. Tapi tidak.
bagaimana kita menanamkan rasa anak itu belajar dari kesalahan. Jadi sebuah kesalahan itu dibuat sebagai pelajaran yang nantinya memunculkan pada yang muncul dari dalam diri anak itu bahwa kemarin yang aku lakukan itu salah. Jadi untuk kedepannya aku tidak boleh mengulangi. Restitusi yang akan saya paparkan kali ini ada 2 macam Bapak Ibu, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, ini di sini saya agak tersenyum-senyum sedikit. Kenapa? Ketika membahas 5 posisi kontrol guru, ini nanti mungkin kita akan tersadar sebenarnya 5 posisi kontrol ini sudah kita lakukan. Hanya saja mungkin kita masih belum sadar kita itu berada di posisi mana. Nah, dengan paparan berikut ini mudah-mudahan bisa istilahnya menunjukkan ke kita. Sekarang ini posisi kita itu sebagai posisi kontrol, kita itu posisinya di mana? Dan apa yang harus kita lakukan? Nah, ini Bapak Ibu, restitusi ya, 5 posisi kontrol. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi ini tidak melulu pada kita terapkan pada anak-anak, karena 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan kepada anak-anak kita di rumah. Bahkan atasan pun itu bisa melakukan ini. Nanti kita lihat kita posisinya di mana, atasan kita posisinya di mana, kita sebagai orang tua itu kadang-kadang apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita kupas satu persatu. Nah, penghukum. Kadang-kadang sebenarnya kita sebagai guru, kalau ada anak kita yang tidak patuh, ada anak kita yang melakukan kesalahan, tidak melakukan tugas, atau kadang-kadang kita memiliki murid yang lalai, pasti kita menemukan murid kita kan bervariasi, ya. Yang pertama kita sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tindakan kita itu memang untuk menghukum dia. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara fisik maupun verbal. Karena dari kata-kata yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi bahwa dari kata-kata itu kadang kan meninggalkan bekas. Dan bekas itu kadang-kadang kalau sudah bekasnya itu luar biasa, itu akan diingat anak itu bahkan mungkin sampai seumur hidupnya. Saya saja pernah mengalami ketika saya SMP itu ada perkataan guru saya yang sampai sekarang masih saya ingat. Ya, saya sekarang mengajar bahasa Jawa, tapi ketika di SMP saya pernah mendapatkan suatu perkataan yang tidak mengenakan. Sampai sekarang saya masih ingat. Bahkan sampai beliau sudah meninggal, saya masih ingat apa yang dikatakan kepada saya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya, ini tidak mutlak, banyak kombinasi kata-kata yang digunakan itu banyak. Ini hanya salah satu contoh saja. Pakai aturan saya atau awas kamu. Kadang-kadang seperti itu ya. Kemudian kamu selalu saja salah, mesti kamu lagi. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Di setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti ada ya bintangnya yang selalu selesai terakhir. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu muncul insting kemanusiaan kita yang tidak sabar. Ada kan seperti itu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Itu posisi sebagai penghukum. Yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kita tunggu yang situ hening dulu. Kalau kita tegur yang salah tadi, akhirnya yang merasa bersalah tadi itu kan ada rasa ini. Suaranya lembut sebenarnya, tidak dengan suara tinggi, tidak. Kata-kata yang keluar itu dengan lembut. Ibu
sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang dengan kata-kata seperti ini, kalau anak itu peka, perasaannya itu peka, atau bahkan kita itu ketemu dengan anak-anak yang sensitif, maka itu akan menimbulkan efek yang luar biasa juga. Dia akan merasa sangat bersalah, terutama kalau sudah disebut, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dia merasa sudah melakukan suatu kesalahan yang besar terhadap orang-orang yang disayanginya, orang-orang yang menyayanginya, semacam itu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Kita sebagai guru kadang-kadang kita itu berperilaku atau memperlakukan siswa kita itu seperti teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengkontrol murid melalui persuasi mereka dan akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Mungkin saya intonasinya kurang pas ya kalau ngomong. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Tapi ingat Bapak Ibu, posisi teman ini memiliki kelemahan dan keuntungan. Ada keuntungan, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya, kita sebagai guru itu bisa merasa dekat dengan anak-anak. Anak-anak itu merasa nyaman dekat dengan kita karena mereka beranggapan bahwa kita ini teman. Mereka bisa memperlakukan kita, gurunya ini bisa sebagai teman. Mereka bisa ngobrol dan sebagainya. Tapi ada posisi negatifnya. Posisi negatifnya apa? Ketika kita sebagai guru ini mungkin suatu saat ini tidak memberikan bantuan kepada siswa tersebut, maka yang terjadi dalam diri anak itu adalah mereka akan merasa kecewa. Saya kira teman, ternyata aku begini udah dibantu. Nah itu ada rasa kecewa dari anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kita sebagai guru, kita selalu memantau apa yang dilakukan anak-anak di sekolah. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, sebagai pemantau kita bertanggung jawab terhadap orang-orang yang kita awasi. Ya kalau di sekolah terutama yang kita awasi pastinya anak-anak. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau apabila siswa atau murid itu melakukan suatu tindakan salah atau mungkin melakukan suatu tindakan yang indisipliner, itu biasanya akan menanyakan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau akan menanyakan semacam ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini biasanya seorang pemantau itu akan berpatokan pada data, aturan-aturan yang sudah ada. Jadi dia mengatakan bahwa peraturannya apa? Contoh misal, ada anak yang datang terlambat, sementara di kelas itu sudah ada kesepakatannya. Nah, si guru ini mengatakan, kamu tahu peraturannya apa? Boleh tidak datang terlambat? Bagaimana kalau kamu datang terlambat? Konsekuensinya apa? Keyakinan apa yang sudah kamu lakukan? Dan biasanya ini akan dilakukan ketika si anak ini sudah melakukan kesalahan yang berulang. Sekarang terlambat, 2 hari, kemudian terlambat lagi, besoknya terlambat. Itu kan kejadian berulang-ulang. Data sudah ada. Oh, anak ini sudah berkali-kali melakukan kesalahan atau sudah melanggar kesepakatan yang ada. Itu adalah pemantau. Jadi pemantau itu berpegang pada catatan dan data-data yang ada. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, memang apa yang kita paparkan di modul 1.4 tentang budaya positif ini semua adalah kita berlakukan semuanya yang berpihak pada murid. Pada pembelajaran di modul 1 kemarin, saya masih ingat salah satu perkataan dari kutipan dari Ganjar Dewantoro. Beliau mengatakan bahwa kowe bakal tak mulyaake selawasi. Itu ada hubungannya dengan yang dikatakan Bu Kusno tadi, bahwa seorang guru itu harus menghamba pada anak. Menghamba dalam arti bukan kita ini diperbudak oleh anak, tidak, tetapi kita betul-betul memperhatikan kebutuhan anak di dalam pembelajaran, terutama di lingkungan sekolah. Kita kembali lagi kepada posisi manajer. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, karena kita sudah memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita sudah kita buat bersama atas kesepakatan bersama, diketahui oleh semua pihak. Ya, seperti yang sudah dicontohkan di keyakinan kelas yang dibuat oleh Bu Kusno tadi, ada tanda tangan dari kepala sekolah, nanti kepala sekolah mengetahui, kemudian wali kelas, kemudian karena tadi Bu Kusno adalah guru mata pelajaran, maka ada tanda tangan guru magang di situ. Tapi kalau guru kelas cukup dengan guru kelas. Kemudian ada tanda tangan atau itu disetujui oleh perwakilan dari siswa, karena itu dibuat bersama-sama dengan siswa. Kemudian yang terakhir adalah ada atau keyakinan kelas itu juga diketahui oleh orang tua murid. Jadi di situ nanti kita menghubungkan ada tanda tangan dari wali murid. Apa yang ditanyakan oleh seorang manajer? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dari sini kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa apa yang dikatakan oleh seorang manajer ini adalah dengan kata-kata jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap siswa tersebut, tanggung jawab memperbaiki kesalahan yang muncul dari diri sendiri, bukan karena kita suruh. Kamu kan sudah salah, minta maaf. Kamu kan sudah begini, harusnya kamu seperti ini. Tidak perlu kita tunjukkan. Tapi bagaimana kita bisa menggiring anak itu, bisa menunjukkan atau menuntun anak itu menumbuhkan rasa tanggung jawab yang muncul dari dirinya sendiri, bukan karena tekanan atau tuntutan. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau kita juga bisa dengan menggunakan pertanyaan seperti ini. Kamu sebenarnya ingin menjadi orang seperti apa sih? Kamu tuh inginnya menjadi seperti apa? Dengan begini kadang-kadang memang anak itu bisa bercerita. Dia karena merasa nyaman, akhirnya tidak, meskipun dia sudah berbuat kesalahan, dia tidak ada beban untuk menceritakan. Akhirnya muncullah cerita yang sebenarnya, cerita yang tidak ada rasa ketakutan dan sebagainya. Nah, di sini perlu kita tekankan Bapak Ibu, seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini maksudnya apa? Ketika dalam kelompok, kita buat aja contoh secara sederhana. Dalam satu kelompok, ada salah seorang ini melakukan suatu kesalahan. Nah, di mana kesalahan itu mungkin tidak bisa diterima oleh temannya. Contoh seperti tadi Dwi mencontohkan ada seorang anak yang berkelahi sampai kancing bajunya lepas. Otomatis kan yang satu ini merasa tidak terima dan lain sebagainya. Maka di sini bagaimana kita menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kamu sudah berbuat seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Dengan begitu nanti akhirnya akan muncul saling pengertian. Akhirnya si anak yang sudah melakukan kesalahan ini dia bisa kembali diterima di kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya si anak ini tumbuh suatu kesadaran bahwa dia tidak akan melakukan suatu kesalahan yang sama. Semacam ini Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah, nah ini hampir sama dengan apa yang dipaparkan oleh Dewi tadi. Cuman kalau di sini ini agak kelihatan ya, burung. Ya,
Kalau di tadi kan antara hukuman dan disiplin. Kalau di ini adalah tentang 5 posisi kontrol. Ini mulai dari penghukum sampai dengan manajer. Ini tentang motivasi, kemudian apa yang dilakukan oleh seorang guru. Contoh saja, ini saya buat seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini disebut sebagai pembentuk identitas gagal. Kenapa kok dibentuk sebagai identitas gagal? Karena efek yang ditimbulkan itu, kalau kita bisa sebut, efek yang kita ditimbulkan itu adalah tidak baik. Yang pertama, kalau sebagai penghukum biasanya guru itu akan menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan lain sebagainya. Nah ini efeknya juga nggak bagus juga terhadap anak-anak. Apa hasilnya? Hasil dari ini tadi apa? Anak biasanya akan menjadi pemberontak, anak akan menjadi pendendam, kemudian menyalahkan orang lain. Kemudian murid biasanya kalau sudah dilakukan seperti ini secara berulang-ulang, maka dia akan timbul, anak ini menjadi tidak peduli. Alah, paling nanti saya dimarahin begini, nanti ya ujung-ujungnya hukumannya begini, selesai. Dan biasanya kalau kita sebagai penghukum seperti ini, anak itu hanya akan takut ketika berada di depan kita. Tapi ketika anak-anak ini berada di belakang kita, maka mereka akan mengulangi lagi hal yang sama. Kira-kira semacam itu Bapak Ibu. Saya hanya memberikan contoh yang sedikit karena tadi sudah agak banyak juga dibahas di awal. Nah, dari 5 posisi kontrol seorang guru, pencapaian yang seharusnya kita capai itu adalah kita sebagai manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Dari sini mungkin kita bisa berefleksi. Kira-kira yang sudah kita lakukan selama ini, selama kita menjadi guru, ini kita berada di posisi mana? Mungkin kelimanya itu sudah pernah kita lakukan, tapi kita cenderungnya itu berada di posisi mana? Tidak perlu dijawab di dalam hati saja. Nah, kita berharap, saya juga sempat tersentak juga ketika mempelajari 5 posisi kontrol. Karena saya sadar betul posisi saya di mana. Terkadang saya ini bersikap seperti apa terhadap anak-anak, dan itu memang harus diperbaiki karena memang posisi yang paling diharapkan, tapi tidak menutup kemungkinan posisi yang bisa dilakukan, yang agak istilahnya bisa diterima itu adalah 3 posisi, yaitu pemantau, kemudian teman, kemudian manajer. Sebisa mungkin untuk membuat rasa bersalah dan penghukum itu sebisa mungkin kita minimalkan. Atau kalau perlu malah kita hilangkan, karena kalau budaya positif itu sudah timbul, sudah ada di lingkungan sekolah kita, maka kita tidak perlu sebagai penghukum dan kita juga tidak perlu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, di bagian akhir dari apa yang kita paparkan kali ini adalah restitusi, yaitu yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kalau kita ambil secara garis besarnya bahwa ini adalah teknik atau jurus kita bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah pada siswa ketika siswa itu telah melakukan tindakan indisipliner. Tapi sebelumnya mari kita pahami dulu. Diary Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline pada tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Ini memang sesuai dengan namanya, ini memang nanti bentuknya itu adalah segitiga.
Akan tetapi sebelum kita sampai ke sana, kita harus paham dulu prinsip-prinsip restitusi itu sebenarnya apa sih? Prinsip-prinsip restitusi yang pertama adalah restitusi ini memperbaiki hubungan. Ya, dari kesalahan yang sudah dibuat oleh orang lain tadi, restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti timbulnya karena tekanan, bukan dari diri sendiri. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi istilahnya merefleksi, melihat diri kita lagi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi sudah ada, sudah dijelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah kepuasan, apakah kesenangan, apakah rasa ingin disayang, apakah kebebasan dan lain sebagainya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena ini adalah cara yang paling bijak. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, bukan kesalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, posisi 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu, nah ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dalam segitiga restitusi itu adalah, yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya stabilize the identity. Teori kontrolnya apa? Kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kalau kita alihkan ke dalam bahasa itu, yang nomor 1 ini sebenarnya melatar belakangnya apa sih? Kemudian yang kedua, alasannya apa dia melakukan itu? Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi anak-anak itu ketika melakukan kesalahan itu berkelahi, entah itu seperti tadi sering minta makanan temannya, itu mereka semua punya alasan. Alasannya apa? Punya alasan, punya tujuan. Nah, ketika posisi kita sebagai seorang manajer, maka kita akan menyelesaikan masalah itu secara benar, muncul dari diri anak itu sendiri. Nah, kalau di sini di dalam segitiga, karena ini namanya adalah segitiga restitusi, maka pada validasi pada menstabilitaskan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita menangani anak yang melakukan indisipliner itu, ketika kita menstabilkan identitas, itu kita tadi kan sudah di situ dijelaskan bahwa tidak fokus pada kesalahan, tapi fokus pada solusi. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, tapi bagaimana orang itu akan memperbaiki kesalahannya. Kemudian ada satu penguatan di sini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita kuatkan anak itu. Bagaimana kalau dia pernah melakukan itu, kamu bukan satu-satunya. Tapi tetap kembali lagi, ya harus diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Adakah cara yang lebih efektif? Kira-kira selain itu ada cara lain nggak? Kira-kira yang istilahnya tidak menyakiti teman dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kira-kira kamu sudah melakukan kesepakatan apa enggak dalam melakukan ini? Pasti dia mengatakan, oh iya Bu, saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah melakukan pelanggaran dan sebagainya. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kira-kira memang ini memang dalam kita menerapkan ini memang kita itu tidak serta-merta seperti kita membalikkan telapak tangan ya Bapak Ibu. Semua itu butuh proses. Budaya positif yang kita terapkan itu pun juga butuh proses. Tidak bisa kita lakukan 5, 10 atau bahkan 1 jam bisa berubah, tidak, tapi membutuhkan waktu. Nah, ini tadi Bapak Ibu dari yang sudah saya jelaskan tadi,
Sisi pertama tadi menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada bantuan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi anak itu butuh bantuan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa sih yang mau dipenuhi sebenarnya dengan tindakan itu? Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu dan perilaku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Tentu saja kita sebagai guru memang harus bisa menuntun langkah-langkah anak itu menjadi atau menumbuhkan sikap-sikap positif. Ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Dan teman-teman guru hebat, itulah paparan dari kami bertiga mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Kedepannya kita semua berharap kita sebagai guru, sebagai seorang panutan bagi siswa kita, mampu menciptakan budaya positif di sekolah kita sehingga kita bisa membuat anak-anak ini merasa aman, nyaman, dan merasa senang, terutama mereka merasa bahagia berada di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan hadir di sini mengikuti kegiatan kita mulai dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan, apa yang kita belajar bersama hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan murid-murid kita. Saya sebagai pemandu acara pada kegiatan siang hari ini, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesan yang saya dapat dari pemaparan Bu Sri Widiawati, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gresik ini, yaitu tentang budaya positif yang dipaparkan oleh beliau sangat bagus dan menarik karena materi tersebut merupakan hal baru bagi saya dan menginspirasi saya sebagai seorang guru tentang apa yang perlu saya rubah dan apa yang perlu saya tingkatkan lagi di dalam kelas saya. Saya berharap saya benar-benar bisa menjadi guru yang berpihak pada murid dan selalu belajar untuk lebih baik lagi dalam menyampaikan pelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Gala Ramadhani, kelas 5B di UPTS Negeri 5 Gresik. Budaya positif yang diterapkan oleh Bu Widya sangat bermanfaat bagi murid-murid di UPTS Negeri 5 Gresik. Karena budaya positif yang diterapkan tersebut menciptakan kesadaran yang muncul tanpa ada tekanan dan paksaan. Budaya positif yang diterapkan membuat lingkungan belajar aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih Bu Widya dan juga Bapak Ibu Guru di UPTS Negeri 5 Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.